Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Handini, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Orang Tua Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini di Rumah. Latar belakang masalah. Permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah masih banyak anak yang belum mampu mengenali dan mengembangkan emosionalnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya stimulasi emosional yang dilakukan orang tua, sehingga anak tidak diajari mengenali emosi, tidak diberi nama untuk perasaan mereka, atau tidak dibiarkan mengekspresikannya secara sehat. Dampaknya, anak sulit mengenali dan mengungkapkan emosinya seperti marah atau sedih tanpa tahu penyebabnya. Cenderung cengeng, mudah marah, emosinya mudah naik turun, menjadi lebih tertutup, tidak percaya diri, dan tidak merasa nyaman di lingkungan sosial. Anak usia dini sangat membutuhkan pendampingan dari orang lain untuk mengelola pengendalian emosionalnya. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan perasaan sosial dan spiritual yang baik. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik anak yang paling utama berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik selama proses pendidikan. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan strategi apa saja yang efektif digunakan orang tua dalam membantu anak mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri di lingkungan rumah. Yang kedua, menjelaskan bagaimana peran orang tua sebagai model perilaku dalam mencontohkan empati dan manajemen emosi bagi anak. Yang ketiga, menjelaskan sejauh mana campur tangan orang tua di rumah meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah sosial dan membangun interaksi positif dengan teman sebayanya. Yang keempat, menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi orang tua dan dalam konsisten menerapkan pola asuh yang mendukung kecerdasan emosional anak dan bagaimana solusinya. A. Perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi anak adalah proses belajar mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi secara sehat, yang sangat penting untuk kesehatan mental dan interaksi sosialnya. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama, kondisi kesehatan. Yang kedua, pola asuh keluarga. Yang ketiga, hubungan dengan anggota keluarga. Yang keempat, aspirasi orang tua. Yang kelima, bimbingan. 2. Ciri-ciri emosi anak. Yang pertama, sederhana dan intens. Reaksi emosi sangat kuat terhadap situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, singkat dan mudah berubah. Emosi mudah beralih, misalnya dari marah ke tertawa atau cemburu ke sayang. 3. Tidak stabil. Emosi bisa berubah-ubah dengan cepat, sering kali dipengaruhi suasana sekitar. 4. Sering muncul. Anak sering mengalami berbagai emosi, kadang tanpa alasan yang jelas. 5. Reaksi fisik. Timbul gejala fisik seperti berkeringat, wajah memerah, detak jantung cepat, atau tubuh lemas saat takut. Yang keenam, ekspresi beragam. Dari ekspresi wajah, tangisan, gerakan tubuh meronta berguling, hingga ucapan teriak dan berbicara keras. 7. Individual. Setiap anak memiliki cara berekspresi emosi yang unik. Cara mengenalkan emosi pada anak. Yang pertama, ajarkan kosakata emosi. Gunakan kata-kata sederhana seperti marah, sedih, senang, takut, dan kecewa untuk menamai perasaannya. Yang kedua, gunakan buku dan cerita. Ajak anak membaca buku atau menonton film yang menampilkan tokoh dengan berbagai ekspresi, lalu diskusikan perasaan tokoh tersebut. Yang ketiga, jadilah pengamat aktif. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara anak untuk memahami sinyal emosinya. Yang keempat, memanfaatkan momen sehari-hari. Ceritakan perasaan Anda sendiri saat makan atau momen lainnya agar anak belajar dari contoh. Cara mengelola emosi anak yaitu yang pertama, validasi perasaan mereka. Akui dan terima emosi anak, lalu tunjukkan empati tanpa menghakimi. Yang kedua, jadilah contoh yang baik. Tunjukkan cara Anda mengelola emosi dengan tenang dan sehat. Yang ketiga, berikan pilihan. Tawarkan pilihan sederhana agar anak merasa punya kendali dan mengurangi frustasi. Yang keempat, dampingi mencari solusi. Setelah anak tenang, ajak mereka berpikir cara menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, bangun komunikasi dan kepercayaan. Dengarkan dengan tulus, tunjukkan empati dan hindari mengintegrasi. Lakukan kegiatan positif bersama untuk memperkuat ikatan.
Yang selanjutnya, berikan waktu dan ruang tenang. Lalu ajarkan anak teknik relaksasi sederhana seperti teknik tarik nafas dalam, teknik peregangan dengan cara mengepal dan membuka tangan untuk melepas ketegangan, serta teknik alihkan dengan cara ajak jalan kaki atau bermain ringan. Kemudian bangun komunikasi dan kepercayaan. Selanjutnya, ciptakan lingkungan aman. Beri rasa aman dan nyaman agar anak merasa bebas berekspresi tanpa takut dihakimi. Yang terakhir, pelukan dan kasih sayang. Pelukan bisa menjadi cara efektif untuk menenangkan anak. B. Peran orang tua dalam mendidik anak. Peran utama orang tua dalam mendidik anak yaitu yang pertama adalah sebagai teladan. Anak akan meniru perilaku, sikap, nilai yang ditunjukkan orang tua seperti akhlak baik, kasih sayang, dan kesabaran. Yang selanjutnya, orang tua sebagai pendidik dan pembentuk karakter, memberikan pendidikan dasar agama, moral, etika, serta membangun karakter anak, manajemen emosi, serta cara pandang anak. Kemudian, orang tua sebagai pembimbing, memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan membantu anak memecahkan masalah. Kemudian, orang tua sebagai motivator, memberikan pujian, dorongan, dan perhatian positif agar anak semangat dan merasa percaya diri. Adapun cara menerapkan peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi terbuka, membangun hubungan yang jujur dan mendalam dengan anak. Yang kedua, batasan jelas dan konsisten, terapkan aturan dan batasan yang tegas namun adil. Yang ketiga, penguatan positif, berikan pujian dan semangat dalam proses belajar anak bukan hanya hasilnya. Yang keempat, waktu berkualitas, sediakan waktu khusus untuk mendampingi aktivitas anak. Yang kelima, manajemen teknologi, batasi dan awasi penggunaan gawai secara aktif. Yang keenam, kesehatan dan gizi, penuhi kebutuhan nutrisi seimbang untuk membantu tumbuh kembang yang optimal. 3. Peran orang tua dalam mencontohkan empati. Untuk mencontohkan empati pada anak, yaitu sebagai orang tua kita harus yang pertama menjadi teladan, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga validasi perasaan anak, yang keempat dorong toleransi, ajarkan anak memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan dan pengalaman yang berbeda. C. Strategi intervensi orang tua. Dampak positif campur tangan orang tua mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mampu berpikir logis dan strategis dalam menghadapi masalah, memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijak dan mengatasi stres. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan diri karena mereka merasa mampu menyelesaikan masalah. Anak menjadi lebih termotivasi dan tidak mudah menyerah pada tantangan. Yang ketiga, memiliki stabilitas emosi. Kehadiran orang tua membantu anak mengembangkan ketahanan mental dalam menghadapi masalah, sehingga anak siap menghadapi kegagalan dan tantangan. Yang keempat, anak memiliki kemampuan komunikasi, mengungkapkan masalah, dan mencari solusi bersama. Terbentuknya karakter empati dan rasa tanggung jawab melalui bimbingan langsung dan contoh yang nyata. Dengan pendekatan yang konsisten, orang tua dapat membantu anak membangun fondasi kuat untuk kecerdasan emosional yang baik, yang penting untuk kesuksesan masa depan mereka. Tantangan orang tua dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. Tantangan utamanya yaitu kurangnya waktu dan kesibukan. Pekerjaan di luar rumah membuat orang tua kesulitan mendampingi secara emosional, terutama bagi yang bekerja jauh. Yang kedua, pengaruh teknologi dan media digital. Penggunaan gadget yang berlebihan membuat anak sulit fokus dan mengendalikan emosi, serta terpapar konten negatif. Yang ketiga, pengetahuan dan kesadaran orang tua. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kecerdasan emosional dan cara mengembangkannya. Yang keempat, pola asuh tidak tepat seperti pola asuh otoriter yang menghambat ekspresi emosi anak karena takut hukuman, atau pola asuh permisif yang memberikan kebebasan berlebih tanpa batasan sehingga memicu impulsivitas. Yang kelima, lingkungan keluarga. Konflik orang tua, stres, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil menciptakan lingkungan yang buruk bagi anak. Yang kelima, tekanan emosional orang tua. Orang tua yang stres atau merasa bersalah tidak bisa hadir penuh bisa kesulitan memberikan dukungan emosional yang konsisten. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Gunakan panggilan video untuk tetap terhubung secara emosional meskipun jarak jauh. Kemudian, jadwalkan waktu berkualitas.
Ciptakan rutinitas komunikasi dan interaksi secara konsisten. Selanjutnya, menjadi teladan. Tunjukkan cara mengolah emosi dengan baik. Kemudian, ajarkan identifikasi emosi. Bantu anak memberi nama emosinya seperti marah, sedih, dan senang. Kemudian, ciptakan lingkungan aman. Dorong anak untuk berbagi perasaan tanpa dihakimi. Yang terakhir, hindari hukuman fisik dan kata-kata negatif. Jangan memukul atau mengancam anak. Ganti pujian negatif dengan pujian yang membangun usaha anak. Kesimpulan, orang tua berperan vital dalam menciptakan kecerdasan emosional anak. Untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak, orang tua harus berperan sebagai teladan, membangun komunikasi efektif untuk membantu anak mengenali dan mengelola emosi, menumbuhkan empati, serta melatih keterampilan sosial dan pemecahan masalah melalui pembiasaan dan dukungan konsisten. Saran, orang tua disarankan untuk lebih peduli terhadap perkembangan emosional anak. Kurangi kesibukan dengan meluangkan waktu khusus untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Hindari pola asuh yang tidak tepat seperti pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Tingkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana belajar meningkatkan kecerdasan emosional anak. Ciptakan lingkungan keluarga yang aman untuk anak belajar, hindari hukuman fisik dan kata-kata negatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.